Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfaidatul Laili, NIM akhir 213 dari kelas 3E PGSD. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai 20 istilah dalam seni sastra dan 5 kaitannya dengan pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan seni di SD dengan dosen pengampu Bapak Pariska Indra Perdana SPD MPD. Baik, langsung saja 20 istilah dalam seni sastra. Yang pertama yakni argumen. Argumen merupakan alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak pendapat, pendirian, atau gagasan. Yang kedua yakni generalisasi. Merupakan perihal membentuk gagasan atau simpulan umum dari suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Yang ketiga, biografi, yang merupakan riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Yang keempat, yakni implementasi, merupakan pelaksanaan atau penerapan. Yang kelima, yakni informasi, merupakan pemberitahuan atau sebuah kabar. Selanjutnya, yang keenam, yakni intonasi. Intonasi merupakan ketepatan tinggi rendahnya nada. Yang ketujuh yakni cerita berbingkai. Cerita berbingkai merupakan cerita yang di dalamnya mengandung cerita lain. Yang kedelapan yakni tajuk. Tajuk merupakan judul, kepala surat atau makalah, surat kabar, dan sebagainya. Yang kesembilan yakni absurd. Absurd adalah tidak masuk akal, mustahil, menyimpang dari kebenaran atau logika umum. Yang ke-10 yakni kritik. Kritik merupakan kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian atau pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya atau sebuah pendapat. Selanjutnya yakni yang ke-11, perumpamaan. Perumpamaan merupakan disorot dalam puisi ketika penyair menggunakan salah satu dari panca indera untuk menciptakan gambaran mental, seringkali dengan menggunakan bahasa yang hidup atau kiasan. Yang ke-12, saja. Saja adalah pengulangan suku kata, biasanya di akhir baris dalam puisi. Yang ke-13, yakni bait, adalah sekelompok baris yang dipisahkan dari yang lain dalam puisi. Yang ke-14, metafora, adalah penggunaan kata atau kelompok kata yang tidak menampilkan arti sebenarnya, melainkan menggunakan perbandingan atau gambaran yang merupakan persamaan, serta disusun dalam bentuk yang singkat. Yang ke-15, yakni analogi. Merupakan dalam ilmu bahasa analogi adalah persamaan antara bentuk kata yang menjadi dasar bentuk kata yang lain. Yang ke-16, simile. Simile merupakan kata perbandingan yang menyamakan objek yang sedang dibahas dengan objek lainnya yang mempunyai kesamaan tetapi berbeda istilah. Yang ke-17 yakni epitet, merupakan kata sifat, kata benda atau frasa yang digunakan sebagai kata ganti sifat, sikap, status atau kebiasaan seseorang. Yang ke-18 yakni anagram, adalah kata yang dieja menggunakan susunan huruf yang berbeda dari kata lain. Yang ke-19 penekanan. Penekanan digunakan untuk mendeskripsikan suku kata yang diucapkan dengan nada yang lebih tinggi atau dengan penekanan yang lebih besar daripada yang lain. Yang ke-20 yakni syair. Syair merupakan baris dari sebuah puisi. Selanjutnya, 5 kaitannya dengan pendidikan. Yang pertama yakni penekanan. Penekanan digunakan untuk mendeskripsikan suku kata yang diucapkan dengan nada yang lebih tinggi atau dengan penekanan yang lebih besar daripada yang lain. Kaitannya dengan bidang pendidikan yakni penekanan dalam pembelajaran sangat dibutuhkan oleh siswa. Guru harus memberikan penekanan pada siswa, yakni bisa berupa pengulangan, motivasi, contoh yang baik, dan sebagainya. Kaitannya juga dalam materi PKN yakni penekanan pada pendidikan karakter. Yang kedua yakni argumen. Argumen merupakan alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak pendapat, pendirian, atau gagasan. Kaitannya dengan pendidikan yakni argumen biasanya terdapat dalam sebuah teks eksposisi sebagai bentuk ungkapan atau pendapat, yakni dalam materi bahasa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yakni implementasi. Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Kaitannya dengan bidang pendidikan yakni implementasi dalam menjalankan setiap butir nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat dalam materi PKN. Kaitannya juga dengan materi pendidikan agama Islam. Yang keempat yakni generalisasi, yakni perihal membentuk gagasan atau simpulan umum dari suatu kejadian, hal, dan sebagainya.
Kaitannya dengan pendidikan yakni generalisasi dalam materi IPS yakni hubungan antara uang, kebutuhan, dan keinginan di mana ketiganya digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan kehidupan setiap hari. Yang kelima yakni biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Kaitannya dengan pendidikan, biografi biasanya ditulis oleh seseorang mengenai riwayat hidup seorang tokoh yakni dalam materi bahasa Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.